Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kali ini kita berbicara tentang bagaimanakah kita bisa mengusir setan yang selalu mengganggu, bahkan menguasai kita. Seakan-akan kita tak berdaya lagi. Padahal sebetulnya ada jalan keluar untuk mengusir setan itu. Istilah yang kita pakai untuk mengusir setan ialah eksorsisme. Tentu saja kalau kita mau mengusir setan, kita mesti kerjasama dengan dia atau pribadi siapapun juga yang mampu menguasai setan itu. Dan itu ada pada Allah. Namun supaya kita benar-benar bisa kerjasama dengan Tuhan Allah, yang pertama kita mesti punya ialah percayalah kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada Dia, kepada Tuhan Allah yang punya kuasa itu, yang mampu untuk melakukan tindakan eksorsisme itu terhadap iblis, roh jahat, atau setan yang mengganggu manusia, entah pribadi kita atau juga orang-orang lain yang berteman atau yang kita jumpai dalam situasi macam begitu. Iman mestinya kita punya. Tanpa iman itu kita tidak mampu mengusir setan, karena kuasa setan itu jauh melampaui kuasa manusia sendiri. Pertanyaannya ialah, bagaimana upaya kita supaya iman kita kepada Tuhan itu tidak akan hilang? Kita mesti buat apa supaya iman kita kepada Dia tidak akan pernah hilang? Bahkan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Allah. Untuk itu yang pertama ialah banyak berdoa. Saudara, doa itulah satu hubungan dengan Tuhan Allah. Dengan doa itu kita kontak dengan Tuhan Allah. Dengan doa itu kita berbicara dengan Tuhan Allah. Dengan doa itu kita mengadakan relasi khusus dengan Tuhan Allah. Tuhan mencintai kita luar biasa. Tuhan mau tolong kita saat ini, kita juga mau berkontak, minta tolong dari Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa mau mendampingi kita, menolong kita saat kita juga mau mencari hubungan dengan Tuhan Allah itu. Banyak berdoa, minta tolong kepada Tuhan Allah, dan Dia akan pasti membantu kita. Karena kita mau minta Dia, dan kita juga mau berserah semata-mata kepada Tuhan Allah. Banyak berdoa. Untuk orang Kristiani, kita berdoa juga untuk Tuhan Yesus, tetapi juga dengan Roh Kudus. Tiga pribadi itu, Allah Bapa, Yesus Kristus, tetapi juga Roh Kudus. Kita banyak berdoa kepada tiga pribadi yang semata-mata berusaha untuk menyelamatkan kita selama ini. Tiga pribadi itu kerjasama benar-benar untuk tolong kita, selamatkan jiwa kita. Apalagi berhadapan dengan setan yang mau mengganggu kita dimanapun saja kita berada. Berdoalah kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus, tetapi juga kepada Roh Kudus. Kekuatan besar kita mesti miliki karena tiga pribadi yang tolong kita itu. Kita juga bisa berdoa untuk para malaikat Allah. Mereka senantiasa juga datang menolong kita. Itulah para malaikat yang menjadi kepunyaan Tuhan Allah. Kita berdoa kepada mereka untuk melindungi kita sekalian dimanapun saja kita berada. Apalagi kepada orang-orang yang sudah kerasukan setan itu. Minta tolong kepada para malaikat Allah. Teristimewa juga kepada kita punya malaikat pelindung itu. Kalau Anda berjumpa dengan orang, entah temanmu, sobat kenalanmu yang kerasukan setan, berdoalah kepada Tuhan Allah, tetapi juga minta tolong kepada malaikatnya datang untuk mengusir setan yang sudah merampas jiwa, yang sudah mau menghancurkan jiwa orang ini. Minta tolong malaikat pelindungmu itu. Teristimewa juga kepada malaikat Mikael, panglima perang itu. Minta tolong para malaikat Allah, tetapi juga minta tolong istimewa kepada malaikat Mikael, panglima perang itu, untuk datang menghancurkan setan. Dan bila kita minta tolong malaikat Mikael bersama dengan para malaikat Allah, iblis tak mampu menghadapinya, karena iblis juga takut kepada para malaikat Allah
dan juga istimewa kepada malaikat Mikael, panglima perang itu. Berdoa dan berdoa, jangan takut, karena Allah bersama dengan para malaikatnya senantiasa datang mau menolong kita, membuat kita selamat, terbebas dari serangan-serangan iblis, roh-roh jahat itu. Ingatlah kata Yesus, aku ini pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal dalam aku juga tinggal dalam dirimu, kata Yesus. Dan kamu semua akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus, maka kita mesti tetap ada menyatu bersama Tuhan. Juga yang Tuhan Yesus yang datang melindungi kita. Kita minta Tuhan Yesus yang senantiasa datang melindungi kita, membebaskan kita. Apalagi berdapat dengan setan. Setan tahu kepada Yesus karena dia pemegang kuasa besar. Setan tak mampu menghadapi Tuhan Yesus. Berdoalah kepada mereka semuanya itu. Istimewa juga untuk orang Katolik, berdoalah kepada Bunda Maria. Minta tolong Bunda Maria, luar biasa ibu kita itu. Tetapi juga Ibu Yesus itu akan datang senantiasa mendoakan kita. Tetapi juga datang mengusir setan. Karena setan juga takut kepada Bunda Maria. Semuanya terjadi dulu karena apa? Karena kuasa Allah menyertai kita sekalian. Yang kedua, berjalanlah dan bertindak mengikuti firman Allah. Bersandar semata-mata kepada firman Allah. Dan firman Allah mengatakan apa? Jangan lupa berbuat kasih kepada siapapun juga. Ingat kata Yesus, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kemampuanmu. Tetapi juga mencintai manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Tuhan menghendaki cinta untuk bertumbuh dalam pribadi kita, dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Karena dengan begitu damai terjadi. Dan ada kebencian dalam hati kita. Ada kebencian itu berbahaya besar. Itulah sarang bagi iblis. Kasih mestinya kita punya. Oleh karena itu kalau orang lain susah, kita tolong mereka. Itulah satu ungkapan iman kita kepada Tuhan Allah. Dan karena itu kita juga mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih. Hendaklah bertumbuh dalam hati kita dan menjadi pelopor cinta itu kepada sama kita dari mereka yang susah, yang menderita, dan yang sengsara. Kasih, tolong orang, itulah karakter orang-orang Kristiani, tetapi juga karakter orang percaya kepada kebesaran Tuhan Allah. Yang berikut, hal mengampuni. Saudara sekalian, hidup kita ini seringkali juga diganggu oleh karena perilaku orang lain. Makanya menimbulkan dalam hati kita kemarahan. Bila kita tidak cepat selesai, akan muncul lagi satu kebencian, bahkan dendam kepada orang-orang itu. Saudara sekalian, ingat baik-baik, kemarahan, kebencian, dendam, itulah sarang jalan bagi iblis untuk menghancurkan pribadi kita. Hati-hati pada kebencian, hati-hati pada dendam, karena Anda bisa dihancurkan oleh iblis sendiri. Karena Anda punya perasaan benci, dendam, dan sebagainya. Lepaskanlah sarang, lepaskanlah jalan-jalan itu. Karena itu hendaklah kita siap sedia untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Pengampunan hendaklah ada pada hatimu. Tidak usah balas dendam, tidak usah benci. Biarlah orang bersangkutan tenggelam dengan perilakunya yang jahat itu. Tetapi kita, kalau mau menjadi milik Tuhan Allah, lepaskanlah kebencian itu. Biarlah kasih tetap menjadi milik kita. Saya percaya, kalau betul-betul kita hidup dalam punya karakter pengampunan, Allah akan senantiasa memberkatimu. Dan Anda juga akan tetap menjadi milik Tuhan. Karena Anda menjalankan apa yang Tuhan kehendaki.
percayalah Allah senantiasa ada bersama engkau. Kalau kau juga senantiasa bersandar semata-mata kepada firman Allah. Allah mau supaya kau juga, kita semua hendaklah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pengampunan adalah satu faktor untuk menghalaukan kebencian, dendam yang ada pada hati kita. Dendam kebencian itulah milik iblis. Justru menjadi sarana bagi dia untuk tinggal dalam hati kita dan menguasai kita. Ingat, kalau iblis menguasai kita, kita juga tak berdaya lagi, karena dia mau menghancurkan pribadi kita. Sampai jumpa.